sebelumnya mungkin gue mau menyelamati lo dulu deh ya. Terselamat karena Wono udah punya nama fandom Winnie the Pooh. Winnie, bacanya Winnie atau Wine? Ini yang di setelah N ini 1 apa 2 sih? 1. Berarti Wine berarti Wine ya. Gue search sebagai fans bahkan nggak tahu anjir. Winnie. Iya Winnie lah, tapi akan dipanggil Winnie nggak sih? Iya. Kayak lucu aja. Iya sih pas dia mengumumkan, gue curhat dulu ya, mohon maaf. Pas dia mengumumkan nama fandom itu, gue tuh kayak bittersweet gitu loh, kayak senang dia kembali, terus akhirnya dia pertama kali V-Live setelah 6 bulan ngilang gitu kan. Kayak gue senang sih ngeliat V-Live-nya, kayak dia sumringah banget, kayak bisa balik gitu. Enggak lagi mandi kan dia? Enggak, itu mah lain cerita. Iya, terus tapi sedihnya tuh kayak apa ya, pas dia ngumumin fandom itu tuh kayak jadi, ya dia jadi berdiri sendiri gitu loh. Jadi lu udah gak bisa associate dia dengan Monster X tuh, kayak bener-bener gue merasa ini akhir dunia gitu loh buat gue. Kayak sedih tapi senang, tapi juga sedih kayak ya bagus kayak dong berarti ya. Gue tuh selalu kalau dia kayak gitu ya pas punya nama fandom sendiri, gue tuh selalu berpikiran kayak this shouldn't happen, ini tuh bisa nggak terjadi, tapi tuh kayak takdir berbicara lain gitu. Dia tuh seandainya ini nggak terjadi, dia nggak akan punya fandom sendiri. Tapi gue salut lah sama dia bisa. Dan tuh yang gue sebel ya Ron, kan dia ngumumin nama fandomnya itu di lokasi yang sama pas Monster X ngerayain anniversary. Itu kayak setnya tuh sama, kue yang dibeli sama, karena memang staffnya sama kan. Terus tuh kayak gue tuh kayak kesel sendiri, kayak aduh ini kenapa bisa. Jadi si Wono ngerayain sendiri, Monster X ngerayain berenam tuh kayak udah gitu aja. Aku hanya ingin curhat seperti itu. Oke, lanjut. Gue masih tetap sih nggak habis pikir kayak Starship, what the hell man gitu. Ya ampun, kayak kesel gue. Aduh, gue seneng sih liat Wono balik, kayak dia muka sumringahnya yang ketawa ketiwi itu. Tapi kayak aduh, dia bisa, hasilnya bisa nggak seperti ini. Tapi ya udahlah, gue udah capek pikirin hal-hal negatif. Kayaknya kita lanjutin ngomong. Aku kan udah curhat nih. Ya itu sih, itu aja aku yang mencurahkan isi hatiku, soalnya gue merasa kalau orang-orang kayak udah move on gitu. Tapi kalau di gue nya kayak aduh nggak tau deh, sedih. Kok jadi ini sih? Jadi diem lu. Enggak, gue nggak. Kalau respon dong. Gue harus, kan gue udah bilang tadi kan gue yang mulai obrolan. Lo mau direspon seperti apa lagi? Ya udahlah, enggak. Udah lanjut lah, kita mau kan kali ini mau ngebahas jahe, Ron. Iya, ya Allah, gue tuh kemarin tuh ya pas jahe, ya ampun, gue tuh nggak tahu ya, gue tuh padahal tuh nggak ngikutin Day6 banget, tapi kalau sama jahe tuh kesannya kayak gue udah deket banget sama dia gitu loh. Kena biasa loh ya, karena di Day6 sih. Enggak, ya? Karena gue kan sering banget nontonin podcast yang di Dive kan, terus dengerin podcast dia juga. Jadi nggak tahu kenapa, kan kadang-kadang kalau misalkan kita dengerin testimoni orang yang dengerin ke Koreaan tuh kan gitu kan, kayak iya aku merasa ada yang temenin gitu ya. Sama kayak sekarang gue merasakan itu ketika dengerin Jay itu kayak thank you Jay, you accompany me when I'm lonely. Kayak temen gitu ya. Iya, kayak temen gitu. Gak demen karena bias atau apa. Iya, tapi memang sih sisi positifnya adalah karena gue udah dengerin podcast dia, jadinya pas Day6 keluar, pas Day6 ngeluarin album itu, gue jadi akhirnya ngedengerin tuh. Aduh, ada beberapa lagu yang gue suka dari album yang baru, terus kayak yang zombie, terus ada B-side track yang gue juga suka kan. Jadi kayak akhirnya gue dengerin. Nah, pas kemarin itu kebetulan kan gue kan emang kalau di Twitter tuh nggak pernah buka home timeline ya, karena terlalu banyak informasi itu bisa merusak kepalamu gitu kalau menurut gue. Jadi ya udah jarang banget gue buka home timeline. Jadi pokoknya apa yang terjadi di dunia adalah yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi di hidup gue adalah yang terjadi di hidup gue gitu. Tapi pas itu tiba-tiba gue lagi buka timeline, terus pas banget tuh Jahe yang muncul gitu. Gue kira dia tuh bercanda waktu dia bilang kenapa lo nggak ngepromoin dive gue gitu kan. Gue kira dia soalnya dia kayak nyinyir bercanda di Twitter gitu kan, dia sering kan kayak sarkas dia kan sering kayak gitu kan. Terus yang tweetnya dia yang itu akhirnya gue screen cap, terus gue tweet lagi, tapi dalam konteks gue curcol yang kayak iya nih SM juga gitu nggak ngepromoin Lay gitu kan. Maksud gue karena gue nggak tahu dia emang beneran marah
waktu itu jadinya gue ngerasa kayak gue kayaknya unsensitive banget pas waktu nge-screen caps itu, karena tiba-tiba gue mengalihkan isu itu ke isu fandom gue gitu. Terus banyak kan yang retweet akhirnya tuh tweet gue, terus ada yang bales, terus dia bilang kayak dia bercanda sih ngebalesnya kayak, ya kak, tapi hati-hati aja nih, si Mayday lagi pada Mayday lagi pada senggol bacok. Akhirnya gue hapus kan tweet gue yang itu, karena gue juga nggak, maksudnya konteksnya kan takutnya jadi salah gitu kan. Nah ternyata pas gue kira itu bercandaan, wah semua berita naik tuh di All K-pop, di Sumpi naik lang, semua langsung kan kayak bilang kalau Jay mistreated gitu. Anjir, ternyata dia serius ya, yang tadi tuh gue kira dia bercanda gitu. Terus kayak pas masalahnya dia ngomongnya itu maksud gue kan Jay kan emang update banget di Twitter kan, emang sering banget nge-tweet gitu. Jadinya ketika dia nge-tweet serius itu, beneran gak sih ini sebenarnya, kan jadi kayak gitu kan. Wah ternyata beneran serius gitu, dan gue nggak nyangka sih, maksudnya dia sevokal itu mengutarakan bahwa kenapa konten-konten gue nggak pernah dipromosiin gitu. Nah ini sih sebenarnya kayaknya kita emang harus konfirmasi ke fandom sih ya, karena kan kita nggak ngikutin edit, lo nggak ngikutin Day6 kan, jadi lo nggak tahu nih dinamika fandom tuh kayak gimana, lo nggak tahu Youngke itu kayak mana gitu, Jay itu kayak mana, dan ketika Jay ngomong soal kenapa Youngke yang dipromoin gue enggak, itu sensitifnya tuh kayak gimana gitu kan, kita berdua nggak tahu kan, karena kita cuma pemerhati aja. Tapi lu cari tahu nggak soal itu, apakah emang selama ini di Day6 itu kan minggu lalu kita sempat bahas ada yang deket, ada yang nggak deket satu sama lain gitu. Nah ini Day6 kayak gitu juga nggak sih lo ngelihatnya, atau gimana gitu kan? Gue juga nggak tahu nih, karena jujur aja nih ya, gue cuma ngikutin podcast J doang, nggak ngikutin Day6 as a band gitu. Tapi kan udah dikonfirmasi sama J-nya kalau ini tuh nggak ada sangkut paut karena gue ada selek sama member apa-apa. Memang dia membandingkan aja apa cara promosinya JYP gitu. Jadi tuh ternyata selama ini dia bikin konten YouTube, dia collab sama ACT Racing, itu kayak inisiatif dia sendiri. Nah itu dia. Bahkan gue di heran channel deh. YouTube ya. Di channel YouTube-nya dia itu, dia juga bilang kan dia nggak punya editor, kayak nggak bayar. Aduh, bener nggak sih dia nggak bayar editor atau dia nggak punya editor deh, jadi dia harus bayar pakai duitnya dia sendiri. Terus dia pakai email pribadi, email yang di YouTube-nya. Terus kayaknya dia ubah nama dari Jaya jadi EH, atau itu ada sangkut pautnya juga deh. Biar ini ya, biar nggak copyright gitu dalam tanda kutip ya, kayaknya. Iya. Gue kurang paham, jadi gue nggak mau berspekulasi lanjut. Itu sih yang gue tahu, dia kayak ngubah nama channel YouTube-nya juga. Terus dia kan bikin reality show, punya acara di vlognya, terus katanya kayak nggak lanjut gitu, padahal dia ada ide-ide atau apalah gitu. Tolong correct me if I'm wrong, tolong kalau gue salah. Gue takut karena Mayday vokal banget, apalagi Mayday Indo kan. Iya kan kemarin. Karena kayak lo ya, kemarin lo tulis artikel dibilang kan, kak ini salah hashtagnya, walaupun gue nggak tahu apa yang salah di hashtag itu, iya nggak sih? Iya, dan itu juga gue nggak follow up lebih lanjut sih, maksudnya kan hashtag yang pertama kali trending dan dipakai kan Justice for J kan, maksud gue nih permasalahannya kalau misalkan kita udah naikin gitu kayak bisa sih diedit isi beritanya, tapi kalau tweet kalau udah banyak tuh kan kayak sayang dihapus ya, maksud gue kayak impression gitu, kayak gitu. Dan since gue juga bukan admin Twitter, jadinya ya udah, dan emang yang trendingnya pertama kalinya adalah si Justice for J, jadi ya udah gue pakai Justice for J aja. Nah tapi kenapa itu, lo tau gak sih kenapa Mayday-nya minta itu di take down? Ada alasannya gak sih? Nah itu dia, makanya gue bilang tadi gue nggak kepoin lebih lanjut. Lo gak tahu juga. Tapi ya? ini kalau gue asumsiin sih kayaknya supaya terkesannya tuh nggak terlalu negatif banget gitu loh. Jadi orang-orang bukan ingin, maksudnya fans ingin memperlihatkan bahwa kita tuh nggak menuntut JYP untuk Justice for J doang, tapi kan yang gue baca dari dari berita yang Sumpi juga kayak, dan komentar-komentarnya gitu ya, yang di apa, kalau lo search Justice for J itu, kita tuh nggak mau justice itu cuma buat J, tapi justice itu buat semua member Day6 gitu, supaya nggak ada kasta-kastaan lah di situ. Yang gue pikir kayak gitu. Kenapa akhirnya mereka ganti hashtagnya dari Justice for J ke Thank you for Speak Up J, itu supaya ya kita lebih mengapresiasi J, bahwa di sini memang ada mungkin ketidakadilan gitu, tapi bukan berarti
kita butuh cuman J doang nih yang dikasih justice, tapi siapapun yang butuh justice di grup itu harus dikasih justice, makanya digantilah. Itu sih asumsi gue sih, karena kalau thank you for speaking up J kan jadinya kayak ya udah positif aja gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang menuntut, tapi kita cuma lebih mengapresiasi kejujurannya J kan sebenarnya. Itu sih kalau yang gue lihat gitu. Dan tapi tumben ya JYP agak lama ya ngomongnya ya. Biasanya lama. Tadi kalau awalnya, Twice ada komentar negatif aja langsung keluar gitu kan, kayak kita akan langsung tuntut kamu ke penjara gitu. Awal-awal tuh kayak JYP tuh minta maafnya lebih ke minta maaf misunderstanding, nggak minta maaf ke Mayday-nya. Itu yang bikin Mayday-nya kesel, yang gue tangkap ya. Jadi dia bilang sorry for misunderstanding, kita udah ngomong kok sama J. Terus kayak J-nya juga udah nge-tweet, udah settle, ya nggak sih? Kayak udah ada. Dan terakhir sih si JYP akhirnya minta maaf bikin lagi, statement kayak, panjang lagi kan. Iya, bikin statement panjang lagi. Terus kayak ya kan pas lu kan nge-tweet lu nge-share gue berita itu di WA kan, kayak kasihan J deh. Terus gue tuh apa ya, kayak udah pikiran gue tuh udah negatif kemana-mana. Iya, sama-sama gue juga kayak, takut banget sih. Wah, ini kenapa gini? Iya. Soalnya kalau orang-orang sampai speak out sampai call out kayak gitu tuh berarti emang udah serius banget. Betul. Yang selama ini ditahan-tahan kan. Tapi untungnya bisa disettle dengan baik gitu. Iya. Ada untungnya juga sih. Tapi gara-gara J call out itu jadi banyak tuh yang bilang kayak Agase juga. Gue juga baca tweet yang bilang kalau GOT7 juga dapat mistreatment dari JYP. Terus kan gue nonton videonya tuh di YouTube, ada kompilasinya kayak GOT7 being mistreated by JYP gitu. Terus gue nonton lah. Terus gue tuh kayak sedih gitu. Jadi yang di video itu si J-Bomb, leadernya itu kan suka kompos lagu ya. Jadi dia tuh kompos lagu judulnya Eclipse. Jadi dia kayak ngasih inilah demonya gitu di V-Live gitu. Ternyata si J-Bomb itu lagunya itu dirombak abis-abis sama JYP. Terus sampai si J-Bomb-nya udah nggak ngenalin lagi tuh lagu Eclipse yang dia buat, saking karena memang si Park Ji-young si Park Ji-young tuh dia tuh selektif itu sama pilihan lagu. Perfeksionis kalau gue lihat sih. Perfeksionis banget. Yeah. Bahkan gue tonton klip dia JB di Hyena on the Keyboard, kan dia ada di Farshow itu ya. Jadi dia ngasih tahu nih apa demo-demo yang udah dia bikin. Si Park Ji-youngnya cuma dengerin 5 detik pertama, habis itu dia nggak mau dengerin lagi, dia anggap itu lagu nggak bagus gitu. Kayak wow, si JB-nya tuh mukanya asem banget. Terus katanya memang JB-nya juga lumayan stres, katanya dia bikin lagunya sampai mimisan lah, mungkin kayak pressure juga nggak sih. Kayak pas gue nonton videonya juga wah, emang si Park Ji-youngnya kalau menurut gue emang kenapa ya, kayak nggak lo dengerin dulu lagunya sampai habis baru lo bisa beropini gitu. Tapi ini bener dari 5 detik kayak dia denger intronya aja udah langsung di-cut itu lagu, dia nggak mau dengerin sampai habis. Itu ya yang gue tangkap di Farshow itu. Gue nggak tahu deh itu off kameranya gimana, apakah memang dia karakternya juga seperti itu aslinya. Tapi gue juga dapet informasi juga, memang kalau lo ngasih lagu di JYP itu tuh kayak ada tim quality control 10 orang, itu salah satunya si JYP. Itu lo harus lewatin ke 10 orang itu, kayak wah nih lagu lolos nggak ya masuk album. Makanya kayaknya gerak mereka untuk berekspresi lagu tuh agak susah. Salah satunya gue juga nonton tuh yang Baekhyun yang akhirnya dia keluar dari JYP. Lo tau gak sih Baekhyun? Tahu. Yang penyanyi solo itu. Terus dia cerita enak nggak enaknya di JYP itu apa. Dia bilang pronya kalau JYP itu tahu banget lah masalah urusan vokal, karakter vokal gitu, tahu yang terbaik gitu. Tapi minusnya karena dia agensi besar, artisnya banyak, dan itu dia promonya jarang banget. Karena mungkin banyak artis yang di-handle, jadi si Baekhyunnya tuh nggak dikasih lagu sama kayak si Jamie ini, Jamie 50N dulu. Dia bilang terus juga susah banget mau kasih lagu apa, terus dia mau beropini pun juga susah gitu. Padahal dia pengennya rilis album terus untuk ketemu sama fans, tapi sama JYP itu susah karena memang dia seperfeksionis itu. Itu kayak kan selama ini gue ngeliat JYP ya oke aja gitu. Gue melihat dari gue kacamata as a fans biasa, gue melihat JYP oke aja gitu. Tapi ternyata
banyak mistreatment juga. Tapi dari cerita Lebih lo, gue jadi ini sih, jadi berspekulasi dan berkonspirasi sih. Maksud gue ini Kenapa? yang pertama ya. Gue tuh kan maksud gue kita kan nggak kenal JYP ya, maksud gue kayak nggak kenal secara personal, dan apa yang lo bilang tadi, Ya iyalah. apa yang lo bilang tadi dari variety show itu juga mungkin aja scripted, kan kita nggak tahu. Iya, Nih, makanya tadi gue bilang tapi off kamera apakah dia seperti itu? tapi Kita gue juga tuh nggak tahu. gue pengen ini ya mengutarakan pendapat gue. Jadi waktu JYP jadi bintang tamu di Weekly Idol, waktu Hani sama Hichol jadi MC, kan Hani sempat kayak ngerasa sedih gitu ya. Itu tuh momennya sangat awkward banget sih ketika Hani dipertemukan oleh JYP gitu, tapi selama ini JYP itu nggak pernah ngedebutin dia sampai akhirnya dia pindah manajemen kan, si Hani gitu. Terus itu tuh momennya menurut gue awkward banget, si JYP mencoba untuk yang kayak ya oke, maksudnya gue seneng sekarang udah debut gitu, tapi gue ngelihat Haninya tuh jadi kayak masih agak takut gitu ngelihat si JYP gitu. Jadi mungkin dia juga Kayaknya agak trauma banget gitu ya, kayak segen banget. Iya bener, kayak kayaknya. segannya tuh segan parah gitu gue ngelihatnya. Terus gara-gara gue denger cerita lo itu jadi kayak apa jangan-jangan Mungkin emang dia ya, takut ya. karakternya seperti iya, itu ya. Emang dia takut ya si Hani waktu itu. Maksudnya kayak ya selama ini gue training di situ, tapi gue nggak pernah evaluasi weekly itu, nggak pernah tembus nih gue sama Big Boss gitu. Jadi dia kayak masih tertekan gitu kali ya, makanya ke bawah pas dia si MC itu. Nah yang kedua adalah waktu beberapa hari lah setelah perilisan albumnya Day6 yang baru, si J sempat update kan di Twitter yang dia di SMS sama JYP itu, yang dia bilang kayak baru pertama kali nih gue ngedengerin lagu yang lo ciptain tuh nggak berhenti dengerinnya selama berapa hari berturut-turut gitu kan. Terus gue kayak, nah, apakah ini cuman sekedar media play saja gitu jadinya mikirnya. Soalnya maksud gue gue nggak ngerti ya, maksud gue pada saat J itu juga waktu call out manajemen itu, dia tuh sebenarnya menunjukkannya ke siapa sih gitu. Apakah dia setahu gue kan JYP itu tim gitu kan, kayak Twice tim sendiri, GOT7 tim sendiri gitu kan. Jadi beda-beda gitu. Nah makanya ketika J itu ngomong kayak kenapa company, dia ngomongnya kan company kan, kenapa company itu nggak support gue. Nah itu tuh J itu ke refernya ke siapa nih? Apakah ke JYP as in JYP segede ya, JYP yang gedenya, atau emang timnya dia aja, tim Day6 aja yang dia komplain sebenarnya gitu kan. Yang gue jadi mikirnya kan itu. Karena kalau lo bilang company berarti ini Park Jin Young dong yang ngurusin Twitter gitu kan jatuhnya kan. Makanya itu sih kenapa akhirnya memang penting banget si JYP itu ngomong tuh kemarin tuh langsung ngasih statement, walaupun memang agak lama sih, karena J juga kayaknya mungkin lagi dalam proses ini kali ya, lagi dalam proses atau lagi dalam tahap kondisi yang nggak baik gitu ya mungkin pada saat itu. Jadi ketika dia ngelihat konten itu di Twitter, samalah kayak kita kalau kita lagi dalam kondisi mental yang tidak sehat gitu ya dalam sehari-hari juga, atau lagi burn out atau capek atau apa, kalau ngelihat tweet yang nge-trigger dikit suka kita tanggepin kan, kadang-kadang suka marah-marah gitu. Mungkin J pada saat itu lagi kayak gitu kali, jadi dia lepas aja semua. Tapi kalau dia mau hapus juga kayak ya sudah terlanjur, semua orang udah retweet gitu ya, jadi ya udah deh, biarin aja lah ini kejadian ya udah kejadian aja gitu. Cuman ya itu tadi, pada akhirnya #thank you for speak up J akhirnya kan, karena kalau nggak kayak gitu kita semua jadi kayak nggak berani mengkritik pada akhirnya, ya nggak sih? Iya sih. Terus kayak nih bahkan gue kan iseng kan buka Twitter nih sekarang nih, gue pengen ngecek si J itu J Park tuh terakhir update apa sih. Terus kayaknya udah set J Park lagi Jae lah. J ini update terakhirnya ternyata kayaknya udah settle juga sih, dia udah update ini nge-retweet kontennya Day6 official yang Wonpil sama Dowoon, kayak goodness udah gitu aja, kayak udah baik gitu ya, to be alright gitu ya. Kayak ada untungnya juga dia speak up, jadi agensi tuh jadi gerak juga apa yang salah gitu di merekanya. Walaupun gue selalu kayak
menggarisbawahi untuk jangan pernah percaya agensi. Sama-sama, gue juga sih. Jangan pernah sekalipun percaya sama agensi, percaya aja sama artisnya aja. Iya, bener. Tapi kalau ini udah settle ya udah, kalau si J-nya nggak ngomong lagi ya oke lah, anggap aja udah kelar aja. Iya, walaupun sebenarnya mungkin masih ada yang mengganjal ya, tapi kayak ya udahlah, teori-teori gitu, apa ya yang kita juga nggak tahu. Bener. Gue sih mikirin J-nya aja sih, karena kan kemarin waktu zombie rilis kan mereka nggak sempat promo kan karena hiatus gara-gara mental health. Terus orang-orang kan pada berspekulasi tuh siapa nih, karena JYP sendiri nggak bilang kan member yang mana, dia cuma bilang some members need rest gitu kan because of the mental problems gitu. Terus gue lihat tuh tweetnya si Siva yang kayak udahlah, lo nggak usah nebak-nebak siapa yang sakit siapa yang ini, maksud gue ya udah lo support aja semuanya gitu kan sih. Kalau nggak salah nadanya seperti itu gitu waktu itu gue bacanya si tweetnya Siva gitu, karena kan yang kayaknya Mayday yang gue kenal yang ini banget intens banget kan Siva gitu, jadinya gue ngikutin tuh tweet-tweetnya dia gitu. Ya gue cukup setuju sih, maksud gue ya udah lo nggak perlu tahu siapa yang sakit siapa yang nggak sakit gitu, ya udah as a group lo support aja, as a fans lo support aja gitu. Tapi akhirnya J ngomong kan, dia nge-tweet juga kan akhirnya, maksudnya ketika orang berspekulasi siapa yang sakit gitu, akhirnya J juga ngomong kalau ternyata dia di tweet itu mengindikasikan bahwa yang sedang bermasalah itu dia gitu, dengan kesehatan tuh dia. Nah jadinya ya udah tuh clear, ya udah ternyata J nih gitu. Makanya kenapa ini jadi masalah, jadi agak-agak sensitif, soalnya ya sebelumnya yang mereka tuh nggak promo gara-gara mungkin J sakit gitu. Jadi sekarang ketika J udah feeling better, kok lo malah jadi bikin dia stres lagi gitu, maksud gue. Kayak ya Allah, kemarin kasihan banget gitu kan. Maksudnya sebenarnya kalau misalkan Day6 itu promo untuk album yang zombie ini, gue rasa itu bisa bagus banget sih di chart, karena dia nggak promo aja kan sempat naik kan kemarin di chart juga kan. Bagus makanya kok. sayang 10 banget. besar. Iya, 10 besar sampai Melon. IU aja tuh nge-cover kan kemarin tuh, kayak gue seneng banget gitu. Maksudnya walaupun gue bukan Mayday anyway, tapi since gue bilang gue ngikutin J dengan podcastnya dia, dan gue sangat enjoy dengan pembawaannya dia gitu kan, jadinya gue kayak sayang aja, mana gue suka lagi zombie lagunya. Iya sih, ya semoga aja sih ini udah settle ya, termasuk yang di off camera yang sama sekali kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya J-nya udah baik-baik aja, ya udahlah, kita nggak usah berspekulasi macam-macam sih. Iya, walaupun kalau gue sih nggak bisa sih, aku akan tetap nggak bisa ya, karena lo ya udah simpen saja dalam pikiran lo itu. Otaknya tapi kan konspirasi. Gue tuh sempat kepikiran sih, menurut gue hal-hal seperti ini yang membuat agensi tuh selalu melarang idolnya untuk punya sosial media tuh, mungkin menurut gue hal-hal yang seperti ini sih. Takut nggak bisa mengkontrol apa yang dia posting gitu. Nggak sih, gue kepikiran aja, kan banyak banget nih, kayak sebenarnya nggak cuma J doang sih yang suka call out ke agensinya di sosmed, atau enggak di kasus yang lain gitu. Kayak wah, ini mungkin alasan kenapa agensi nggak mau ngasih sosmed ya, karena dia takut aja di spill lah, di call out lah. Iya nggak sih Ron, menurut lo? Bisa jadi sih, kalau menurut gue Iya itu sih, juga karena kayak dia harus dikontrol dia kan? harus dikontrol. Dan kalau lo udah punya sosmed kan berarti ya maksud gue either lo emang secara artis mengerti posisi lo gitu ya, dan mungkin di kontrak juga udah ada kayak lo boleh punya sosmed tapi lo nggak boleh ini misalkan kayak gitu kan, kita nggak tahu. Maksud gue kayak Baekhyun kan pernah bilang kan, kalau di salah satu episodenya Radio Star gitu, dia pernah bilang kalau sekarang tuh idol SM enak banget, baru belum debut aja udah boleh pegang handphone. Coba dulu EXO gitu kan, kita bahkan nggak boleh punya handphone gitu. Terus dikomporin kan nama MC-nya, kayak maksud lo NCT? Iya, kata Baekhyun kan gitu kan. Kayak iya gitu. Terus maksudnya anak-anak NCT kan dari awal juga ya udah sebebas itu gitu loh di sosmed gitu, maksudnya kayak bisa ngepost segala macem, bisa berkata-kata lah, berekspresi lah gitu kasarnya. Tapi ya mungkin memang ada peraturannya, kalau ya udah lo boleh punya handphone tapi lo juga harus jaga diri gitu. Makanya kan nggak heran kalau misalkan ada artis-artis yang punya second account yang kita juga kan nggak tahu kan, yang tahu juga pasti ada yang tahu sih. kan cuma circle-nya mereka aja gitu kan, jadinya ya udah gitu. Makanya maksud gue ya soalnya kecuali kalau misalkan ya, lo posisinya kayak Ayu nih misalnya,
Kan zaman dulu kan sering banget tuh mbak-mbaknya salah upload gitu, sampai salah upload foto lagi sama Enyuk lah segala macem gitu kan. Maksudnya kan hal-hal itu mungkin saja terjadi gitu, apalagi apa namanya buat idol yang maksudnya kayak ya nggak nuduh sih, tapi ya bisa saja terjadi gitu. Dan gue rasa itu pelajaran yang perlu diingat sih buat semuanya gitu. Maksud gue kalau udah punya sosmed ya lo harus hati-hati, jangan tiba-tiba nanti lo udah dibebasin buat live streaming, tiba-tiba lo mabok live streaming terus ngomentarin MV orang gitu kan bikin masalah juga pada akhirnya kan. Terus kayak tiba-tiba kayak Ayu gitu salah upload dan segala macem gitu kan, kocak sih maksud gue. Tapi ya pada akhirnya itu jadi pelajaran buat semua orang sih. Jadi kayak sosmed ini tuh berbahaya banget sebenarnya, tapi di saat yang sama seperti juga JYP bilang kalau artisnya tuh dibolehin bikin sosmed supaya mereka punya platform untuk ngobrol sama fans kan sebenarnya. Tapi balik lagi ya itu di bawah tanggung jawab mereka dan juga di bawah tanggung jawab perusahaan juga sih. Makanya kayak mungkin mereka juga si JYP-nya tegas banget buat yang YouTube itu kan. Dia bilang kayak ya itu kan nggak sesuai sama image-nya JYP, lo nggak bisa bikin konten kayak gitu kan. Makanya akhirnya J juga mungkin tidak direstui dan segala macem gitu. Cuman itu agak nyebelin sih kalau lo berpikir kayak J as personal gitu ya, bukan J Day6 gitu kan. Itu agak nyebelin sih maksud gue. Kayak gue yakin sih dia sebagai idol gitu, dan idol-idol yang sekarang gitu ya menurut gue udah lebih responsible sih maksudnya untuk menciptakan konten-konten, kecuali memang lagi mabok ya. Kalau lagi mabok kan dia udah nggak tahu lagi otaknya lagi di mana kan. Tapi ketika dia sadar, gue rasa dia orang-orang udah sangat responsible sih untuk membuat konten gitu. Dan mereka juga tahu sih sebenarnya bahwa tanggung jawab mereka sebagai idol itu sangat-sangat besar banget gitu. Kalau lo perhatiin gitu ya, idol-idol yang generasi sekarang kan jarang banget gitu kelihatan yang maksudnya udah sangat diatur banget gitu kan. Kayak nggak dikit-dikit skandal gitu. Coba kalau misalkan lo lihat era-era Kang In gitu, misalkan kayak Kang In bentar-bentar skandal gitu, dia nggak punya sosmed aja skandal apalagi punya gitu kan. Orang-orang jadi mikir gitu kan jadinya. Kalau sekarang ini kan benar-benar sangat berhati-hati, dibebaskan, tapi kayak ya lo juga harus bertanggung jawab gitu. Gue sih ngelihatnya itu sih. Dan itu yang kemarin yang sempat sial itu Itaewon dan segala macam, itu lagi sial aja sih kalau menurut gue. Sama yang kemarin Yuna sama Hyori kan rame juga tuh, yang dia karaokean itu. Padahal ya udah sih kalau menurut gue tuh kayak ya udah sih sebenarnya gitu, karena mungkin kalau yang salahnya mereka live aja sebenarnya sih. Iya, dan juga sebenarnya kalau berkegiatan di luar sesuatu yang esensial kayak lo bekerja atau belanja memang belum disarankan sih. Kayak untuk lo karaoke, party-party itu kayak memang belum disarankan. Mungkin itu aja sih, lagi apes aja gara-gara lagi mereka sial videoin. aja ya. Makanya salahnya mereka live sih. Gue rasa itu juga paling itu gue rasa juga mereka kayaknya lagi mabuk sih jadinya. Gak tahu juga ya. ya udahlah, maksud gue cuman gitu aja. Gue sih tidak mempermasalahkan itu sih, tapi kan yang kenets mana bisa. Mereka mah emang seneng nyalahin orang. Soalnya kalau ngomongin balik lagi ke topik yang sosmed itu, kayak kepikiran aja Tiara kan kayak awal mula karirnya mulai melonjak ke bawah kan gara-gara membernya sindir-sindiran di Twitter. Terus fans kepo, ini ada apa akhirnya yang katanya Hwayong dibully tapi ternyata enggak gitu. Kan sindir-sindiran si Hyominya di Twitter. Seru tahu yang sindir-sindiran maksud gue sindir-sindiran di Twitter itu adalah takutnya yang kayak gitu, maksudnya sesuatu yang bisa diperbincangkan. Mungkin kalau udah skalanya Tiara nggak bisa baik-baik karena memang Hwayong itu udah ular gitu ya. Iya. Tapi itu seru, itu seru banget. Maksudnya ada era di mana ada era di mana Twitter itu memang buat ini nyindir gitu kan. Lo pasti sekarang udah enggak kan? Sih, karena memang dikontrol banget ya. Iya. Sekarang udah jarang. Soalnya kalau jadi tuh sebenarnya nggak cuma Joy doang sih kasusnya idol yang call out sama agensi. Karena waktu itu pernah membernya leadernya Zea namanya Junyoung juga call out di sosmed, dan itu menurut gue nggak membanding-bandingkan dengan Jay sih karena semua punya struggle-nya masing-masing. Tapi memang yang Junyoung itu miris banget, dia tuh kayak udah di limitnya banget. Dia ngomong di Twitter kayak dia tuh nyebut nama CEO-nya, namanya tuh dia kayak mau ngajak ribut gitu, ayo kita berantem deh gitu. Dia intinya dia nggak suka dengan treatmentnya CEO-nya Star Empire.
Terus pembagian fee juga nggak suka. Dia bilang tuh kayak 70 agensi, 30 grup. 30 dibagi lagi 9. Zea kan membernya 9. Terus ternyata salah satu membernya Taehoon itu dipaksa ikut MMA martial art tapi dibayar untuk kalah. Jadi dia dibayar untuk bonyok. Itu tuh sedih karena mungkin Star Empire gue nggak tahu deh. Bingung kali dapat duit dari mana, dan itu apa ya, di tweetnya Junyoung itu dia juga bilang dia tuh stres banget di Star Empire, kayak gue hampir bunuh diri di depan keluarga gue gitu kayak. Terus dia bilang gue nggak suka kalau, terus dia ngancem gini ke Star Empire-nya, kalau lu meras member Zea, gue akan apa ya, gue bisa jadi apa, gue akan, gue lupa lagi di tadi itu gue baru ngeliat, gue nggak akan toleransi lagi. Dan maksudnya dia tuh kayak pengen ngelindungin member Zea banget gitu. Dia nggak suka deh pokoknya tuh intinya dia bilang Star Empire lu nggak usah usik member gue anggap mereka tuh udah saudara karena gue tuh anak tunggal. Gue inget itu kasusnya, gue inget. Ya, don't touch them their mind, kayak kalau lu don't take them away anymore gitu. Pokoknya gue nggak segan-segan untuk menjadi pembunuh untuk melindungi member gue, kayak maksudnya ancamannya tuh seserius itu. Gue nggak tahu sih, kayak bebannya tuh kayak berat banget. Tapi setelah dia nge-tweet itu langsung nggak langsung sih, tapi kayaknya emang settle karena Zea-nya nggak ujuk-ujuk keluar dari Star Empire juga. Tapi kayaknya kayaknya sih rumor-rumornya pembagian fee-nya jadi kebalik, 70 buat grup, 30 buat agensi. Jadi bisa maksudnya ada jalan keluarnya lah gitu. Menurut gue si Junyoung ini luar biasa sih sebagai leader, kayak walaupun Zea akhirnya kayak hiatus karena Zea tuh nggak disband sih, mereka tuh hiatus, tapi mereka tuh masih kayak si Junyoungnya tuh ngelindungin banget. Makanya menurut gue alasan kenapa Zea-nya nggak mau disband mungkin juga karena Junyoungnya sih. Luar biasa sih. Sonu gitu nggak? Aduh, jangan ngomong gitu dong, gue juga sedih. Kasian Shonu. Enggak dong. Enggak. Maksudnya bukan enggak karena Shonunya enggak seperti Junyoung ya. Maksudnya semua leader tuh punya kapasitasnya gaya masing-masing leadershipnya gitu. Masing-masing. Mungkin kalau Junyoung dengan gaya yang langsung gue ribut tonjok-tonjokan ayo. Mungkin Shonu dengan gayanya sendiri karena dia lebih kalem kan anaknya. Tahu banget, kenal banget sama Shonu. Berasa kayak tetangga. Kalau gue pikir kalau Junyoung sama Shonu itu sama banget, yang anak semata wayang terus baru punya saudara dari grupnya. Itu tuh menurut gue memang kayak apa ya, punya bonding tersendiri gitu loh. Keren banget ditambah mijat lu ya. Gue selama ini sendiri tapi gue punya saudara 6 orang, 6 ya, bukan 5 tapi 6. Suhu juga anak tunggal. Enggak ya? Oh, nah, iya nggak sih, kebanyakan leader kayak gitu tahu, apalagi kalau yang dari anak tunggal. Karena dia orang kaya kali ya, terus dia juga pergaulannya juga yang lain juga banyak, nggak cuman EXO gitu kayaknya, jadi ya. Biasanya gitu sih ya, anak tunggal kalau udah punya leader terus punya saudara dari grupnya itu biasa sih bondingnya lebih kuat. Anjay, sotoy gue. Karena enggak sih, ini agak-agak subjektif karena gue memang ngefans sama Zea dan Monsta X. Karena sebelum Monsta X gue fandom gue Zea. Iya. Gue itu juga sih. Sebelum EXO itu fandom gue dulu S4. Gak usah deh. Selain Junyoung Zea itu ada Shannon-nya MBK. Itu kasihan tau. Shannon MBK. Gue tuh ngefans banget sama Shannon. Gila, itu suara dia tuh bagus Shannon banget. Kayak Ayu. Itu tuh talent, dia tuh talented banget. Dan emang iya. MBK-nya aja sih menurut gue dari zaman Tiara tuh nggak becus, ngebangun ini loh karir artisnya gitu. Kayak sebel deh gue tuh kan pas karena gue ngikutin Tiara, jadi ketika Shannon debut itu gue tuh excited banget karena gue juga tahu Shannon kan dari pas dia tampil di Hidden Singer nyanyiin Ayu kan, jadinya gue kayak excited. Itu bagus banget ya. Excited banget kan dia debut, terus pas dia debut lagunya emang dia pernah duet sama Jungkooknya Speed
Dan itu gue suka banget lagu duetnya. Oh shoot, itu ballad. Terus kayak balladnya gitu, kayak ballad-balladnya Tiara gitu loh, yang ada vibe jadul Korea gitu kan. Dan itu gue suka banget. Nah itu kan dia pas pre-debutnya si Shannon kan. Nah pas akhirnya dia debut, lagunya oke lah gitu. Lagunya oke lah. Dan dia konsepnya kayak Candy Jelly Love gitu dulu pas dia baru debut. Cuman ya itu maksudnya nggak ada follow up dan nggak bikin dia jadi sepopuler itu gitu. Dan ketika gue baca Insta story dia yang soal ini, gue sedih sih, kasihan sih. Maksud gue dia kayak talented banget, tapi si MBK ya malah daya gitu yang kayak. Jadi dia di Insta Stories kayak jawab pertanyaan dari fansnya gitu. Intinya dia pengen keluar dari Korea sih, kayak pengen keluar dari agensinya, karena kan orang-orang kan selalu ngecengin kalau idol yang nggak comeback tuh di dungeon lah. Dia ngakuin itu, emang dia lagi di dungeon, dia pengen segera keluar. Ya udah, kira-kira dia udah keluar. Harusnya sih dia udah keluar, kan ini kayaknya Januari ya 2019 udah. Iya udah lama sih banget, nih kan? Iya. Terus selain Shannon itu ada Sohyun, tapi kayak gue nggak tahu sih apa di sosmed atau gimana. Sohyun bilang dia just hate my company, atau Tiffany nyinyir ke SM karena nggak ngizinin dia untuk nulis lirik gitu. Jadi cuman approving ridiculous stuff. Apa mungkin Tiffany ingin kompos sesuatu, tapi ya mungkin SM kayak JYP kayak you're not allowed. Tapi SM kan emang gitu kan dari dulu kan. Ini mereka kepercayaan mereka bahwa if you're not good enough then nggak usah gitu, biarin aja orang yang good lebih bagus. Tapi kalau memang melihat kayak tipikal SM, gue ngerti banget sih concern mereka, dan gue setuju kayak gue lebih baik misalnya kayak Red Velvet kan mungkin nggak pernah kompos lagu sendiri, masih sedikit lah, mereka lebih mengandalkan komposer andalan mereka. Memang lebih baik seperti itu sih, yang ngurus memang orang yang capable. Tapi kalau memang seandainya grupnya udah jam terbangnya tinggi kayak Soshi gitu ya, jadi kayak ini juga menurut gue ini juga boleh sih. Ini juga mereka karena mereka SNSD aja sih menurut gue, makanya mereka berani ngecengin SM gitu. Maksud gue kalau gue jadi Taeyeon juga ya udah, lo mau ngeluarin gue ya udah, gue bisa hidup kok gitu. Kata Taeyeon kan juga gitu, kayak ya gue Taeyeon gitu. Maksud gue kecuali misalkan dia bikin kasus gitu, kayak misalkan kayak Jessica gitu, sampai akhirnya Jessica nggak pernah tampil di TV manapun kan. Kalau SM kan ngerinya gitu kan ya, kalau udah keluar dari SM tuh kayaknya kesannya lo nggak bisa survive aja di industri kan gitu kan kesannya. Dan sampai sekarang itu belum, maksud gue sekarang udah mulai terpatahkan sih. Kayak misalnya Henry keluar dari SM, dia malah jadi aktif banget. Kayak gue seneng banget cuy Henry keluar dari SM, sumpah. Kayak akhirnya dia tuh bisa lebih explore banyak hal gitu. Dan selama ini dia tuh gak pernah ngapa-ngapain juga di SM gitu. Kayak setelah album solo dan single-single itu kan dia gak diberi kebebasan yang lebih juga. Akhirnya setelah dia keluar, dia jadi lebih banyak variety show, terus jadi lebih aktif juga konten dan segala macam kan. Gue tuh seneng banget sih sebenarnya. Nah kalau yang masalah Tiffany sama Sohyun, ya itu tadi ya karena mereka SNSD sih. Jadi mau gimana, kita mesin duit lu gitu. Grup yang kayak lo udah punya jam terbang 5 tahun, udah 7 tahun, kalau menurut gue udah dikasih kebebasan juga sih untuk lo. Kayak harusnya udah dikasih izin kalau lo mau kompos sesuatu, karena mereka pasti udah belajar juga gitu sama yang lebih pro-nya. Itu aja sih menurut gue. Maksudnya udah kayak udah waktunya NCT, lah ya mereka menunjukkan kreativitas NCT, gitu ya. Iya, kayak NCT Red Velvet awal-awal harus lagu dari kompos andalannya. Menurut gue itu justru malah bener, harusnya seperti itu daripada dipaksa ngerti. bikin lagu tapi hasilnya B aja. Tapi kan kalau seiring berjalannya waktu mereka pasti juga butuh eksplorasi skillnya. Kayak ternyata Red Velvet yang demen kompos tuh si Yeri, kan gue nggak nyangka juga gitu. Tapi gue juga ngelihatnya sekarang SM malah jadi lebih ini sih, lebih santai sih. Maksud gue kayak Kun juga dibiarin kan kompos lagu, kayak Chanyol juga kan dibolehin kan bikin SoundCloud. Kun juga bikin SoundCloud gitu. Kayak pas zaman-zaman Wavy udah selesai promo dari Moonwalk itu kan, Kun sering banget kan di studio kayak bikin cover sendiri kayak gitu-gitu kan. Maksud gue mereka memfasilitasi itu pada akhirnya gitu. Kayak nggak melarang-larang lagi ya. Mungkin juga mereka belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Maksud gue mungkin ini juga kayaknya peran besar dari Yixing ya kalau gue lihat. Soalnya kan kalau di EXO Yixing sama Lay ya sama dong. Yixing sama Chanyol gitu maksud gue. Karena
Kalau di EXO kan emang dua orang itu kan yang lebih terlihat kayak oke, ambisius banget untuk kayak compose lagu sendiri gitu. Sampai akhirnya Yixing dibikinin album yang dia bikin sendiri lagunya, terus Chanyeol juga difasilitasi segala macam gitu. Gue nggak tahu sih yang SC itu ada nggak sih yang dibikin sama Chanyeol sendiri, gue juga nggak tahu karena nggak ngikutin SC. Ya Sehun juga kompos deh. Ya, dia gue banyak nggak terlalu kok ngikutin yang kan soal orang-orang itu, gua kira nggak tahu. SM enak ya tinggal ini aja. Iya, makanya gue bilang, banyak kok. gue bilang si SM ini juga belajar dari ini sih, dari si Lay juga sih. Maksudnya kayak oh ternyata Iya, kalau iya. kayak gini tuh ada chance lain nih gitu. Kayak misalkan Lay juga bisa kemana-mana gitu. Tapi ya balik lagi ya ke masalah akun Twitter yang gue sebel banget. Oh, iya. Masih kesel gue sampai sekarang, itu udah jelas-jelas Nggak dipromoin iya, ya? udah jelas-jelas overlapping promonya sama Baekhyun, isinya semua Baekhyun semua. Bukannya gue nggak suka Baekhyun, gue nggak suka sama admin Twitter lo, itu aja admin Instagramnya gue nggak suka. Kayak mana konten Lay itu mana gitu. Kayak katanya Lay aja tuh udah kayak berdarah-darah gitu bikin lagu, MV-nya bagus banget, tapi Iya. mana gitu promo lo mana. Ini tuh semacam kayak kayak gue bikin podcast bagus-bagus gitu, mana marketingnya gitu loh, capek. Kok lo kayak gitu. curhat sih? Kok lo kayak curhat? Iya emang curhat kak gitu maksud gue, kayak Ya, ya. kesel. Makanya lu gengges banget karena lo mengalami sendiri SLA-nya ya. Iya, karena kayak maksud gue Iya, itu ngerti relatable di posisi banget di Lay-nya. posisi Lay maksudnya kayak misalkan oke, Lay sebagai kreator, SM sebagai manajemen dan perusahaan gitu, kayak gue sebagai pekerja gitu ya. Terus ya gue udah bikin sesuai kapasitas gue, tapi mana gitu, kayak masa semuanya gue, kan nggak mungkin juga gitu maksud Iya, gue. iya, Jadi iya. kayak gue bisa relate sama Lay di situ, gue bisa relate sama Jay juga di situ pada akhirnya, karena emang itu permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak lo udah berjuang banyak untuk bikin konten, tapi ya nggak selalu lo juga yang harus memasarkannya kan, karena ada bagian lain gitu. Kayak kesel jadinya. Dari Ron untuk Ron apa? Iya, kayak gue yang bikin, gue yang ini, gue yang itu. Kalau kata J kan gitu, gue yang bikin, gue yang capek-capek ngedit Iya. gitu kan. Manajemen apa nggak ngapa-ngapain gitu kan, kesel jadinya. Ya. Selain idol yang udah disebutin, masih ada Lizzy-nya After School yang bilang, tapi kalau Lizzy tuh bilang di konferensi pers kalau kayak apa dia bilang, ini playlist nggak ngasih gue kerjaan gitu. Ya After School aja nggak becus ngurusnya. Tapi Lizzy Terus tuh sama- emang kayak gitu tahu, dia emang anaknya suka yang nyinyir tapi ketawa-tawa gitu. Iya Nyinyir. nih, aku Iya, kan iya. nggak dapat kerjaan tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi kesannya kayak mungkin bercanda padahal sebenarnya dia serius gitu. Gue tahu sih karena dia kan sering banget di Running Man kan dulu, dan gue sering kayak, merhatiin kayak dia. tetangga lu ya, kayak lu kenal Iya, banget. kita tuh sempat satu kosan waktu di Depok dulu pas zaman-zaman Terus sama- dia syuting Running Man. Lu pernah lihat ini gak sih videonya Jamie? Pernah, Pak gue pernah Jimin? gue liat itu yang Dia bilang, itu kan. Jamie, are you listening? Iya, I need to sing. I'm a singer. Iya. So I need an don't album. make me Are you MCing listening? gitu kan dia. I need a song. Dan itu kayak itu bercanda. Tapi tuh dia kayaknya Serius banget, gitu, tapi iya. memang Tapi sih, emang si itu emang Jimin ini JYP itu apa? jahat Lagunya ya satu kadang-kadang ya doang. gitu. Iya. Ya ampun, untung deh makanya kayak Nah, artisnya di kebanyakan di satu sisi seneng gue ngelihat orang-orang yang maksud gue kayak so talented kayak Henry, tapi ya nggak dikasih chance gede-gede banget gitu kan. Maksud gue tuh kayak oh my god man, Henry gitu, lo bisa bikinin dia album orkestra juga, dia bisa main semua alat musik sendiri gitu. Tapi kenapa tidak dilakukan gitu kan? Maksudnya kan kadang-kadang kita mikirnya kayak gitu ya. Maksud gue ya kayak dari sudut pandang fans kan kita juga demanding gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang perusahaan kan mungkin kayak ya pasar nggak butuh gitu, mungkin pasar nggak butuh kayak gitu mungkin ya, kayak gitu. Makanya kemarin juga pas gue nge-tweet soal yang Lay sama Baekhyun itu, banyak juga kan yang komentar ke gue, yang balesin Twitternya kayak bilang ya SM tahu mana yang banyak menghasilkan duit gitu ya, karena Baekhyun yang paling laris ya Baekhyun nih dipromosiin. Ngerti saya, tapi permasalahannya adalah ini platform sosmed tuh We Are One EXO, bukan We Are One Baekhyun gitu loh, maksud gue. Kan kesel kan. Iya. Terus masih ada aja. ada fansnya SNSD juga yang bilang iya tuh akunnya Girls' Generation juga sekarang jadi fanbase-nya Taeyeon. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya semua orang merasa bahwa ya emang sih berat sebelah terus pada akhirnya ini. Maksud gue tuh kayak ada aneh aja. favoritism ya. Iya, padahal Tapi harusnya kan enggak gitu. menurut lo di masa yang akan datang, menurut lo member Blackpink akan call out nggak suatu saat nanti? Kayak si L gitu ya.
Iya. Ih seru tau yang si Mungkin L tuh setelah juga mereka seru keluar tau. kali ya. Oh my god. Ya karena gue merasa mereka masih kayak belum berani gitu loh. Gue yakin banyak hal-hal yang ingin mereka keluhkan gitu. Kalau menurut Tapi gue kayaknya masih mungkin ditahan-tahan. kalau Blackpink, gue sih berharapnya ya Blackpink. Gue ingin menyambung ke ini sih karena kita nanti akan bahas comeback Blackpink. Bagus gak? Ntar dulu, gue sih Iya. berharapnya kalau Blackpink sebenarnya bukan masalah apakah nanti mereka akan berani call out YG atau gimana. Gue sih berharapnya ketika mereka lagi di puncak popularitas seperti sekarang ini, mereka tuh udah invest untuk ketika nanti mungkin mereka bermasalah gitu loh. Jadi kayak you keep your money for ya your future gitu loh. Jadi jangan lo take this for granted gitu. Gue sih berharapnya kayak gitu. Maksud gue kan sekarang Lisa itu bukan lo nggak bisa kayak Lisa tuh kayak mungkin nafasnya aja tuh harus bayar gitu ya. Kalau lo mau ngundang Lisa kemanapun tuh nafas tuh harus bayar gitu. Jadi Lisa kan namanya di trademark. Makanya Lisa nggak bakal bisa menjalani hidup dia sebagai Lisa gitu kan. Kalau misalkan nanti dia bermasalah sama JYP gitu kan, pasti itu udah banyak banget tuh rented. Kok JYP? YG. Gara-gara kita ngomongin YG. YG terus nih. Iya. Kalau dia bermasalah sama YG amit-amit gitu kan, dia nggak bisa menjalani hidup sebagai pasti Lisa ribet gitu. banget itu Makanya jadi kayak gue berharap sih sekarang ini ketika dia emang di puncak popularitas ini, dia tuh mempersiapkan punya plan B lah ya. mempersiapkan itu. Kayak lo ingat gak sih kemarin yang dia ditipu sama manajernya? Duitnya hilang buat investasi bangunan atau apa gitu kan katanya kan. Bukan itu, bukannya buat judi. Oh, makanya dipakai buat judi kan duitnya, tapi dia bilangnya ke Lisa ini buat investasi kan dia bilang. Tapi duitnya dipakai buat judi. Maksud gue kayak gitu, jangan sampai gitu nanti lo jadi kayak ada pihak-pihak yang malah memanfaatkan ini tapi nggak mikirin lo gitu. Nah gue tuh pengennya tuh kayak anak-anak Blackpink ini tuh memikirkan masa depan mereka ketika nanti mereka tidak di YG lagi, karena gue yakin sih mereka tidak akan selamanya akan seperti ini gitu. Bener. Makanya gue tuh kayak nggak tahu ya, walaupun gue bukan Blink tapi gue sayang sih sama mereka gitu loh. Kayak iya mereka lucu-lucu banget. Iya gemes, nggak bisa lo mau benci nggak bisa. Lo boleh benci lagunya aja deh, tapi jangan benci. Gue sebel lagunya aja tapi membernya nggak bisa kayak gitu. Apa ya? Kayak lo punya lucu. jadi kayak pengen melindungi nggak sih kalau Blackpink tuh? Gue akuin YG tuh ini kombinasinya caur banget sih, kayak wah gila. Nggak caur tuh apa sih? Negatif ya konotasinya. Ya istilahnya tapi caur tapi dalam hal positif kan, maksud lo kayak gokil banget nih gitu kan. Gokil banget emang sih kombinasinya kayak wow kayak, banget waduh, sih gitu. Kayak, iya. lo ingin melindungi. Terus gara-gara itu kan gue yang lagunya How You Like That, terus gue nonton MV filmmakingnya itu kayak ya Allah lucu-lucu dan mereka cakep-cakep banget. Gue nggak tahu ya kalau misalnya yang itu on kamera kayaknya so imut lah, kayak fake lah, off kamera nggak akrab. Ya udah gue kan nikmatin aja yang di depan kamera ya, kayak ya ampun mereka tuh apa ya, kayak gue malah seneng gue melihat ada chemistry-nya sih ya Blackpink ini, tapi orang-orang beranggapan katanya mereka nggak akrab lah. Gue sih nggak melihat, mungkin karena gue jarang juga kali mungkin, ya di fandom itu, jadi gue cuma lihat dari permukaannya doang, tapi gue sangat menikmati kebersamaan yang mereka itu loh, yang memang jarang itu. Sekalinya ada emang gemesin. Buat kerja ya, sekalinya bareng-bareng ya buat kerja gitu, nggak bukan buat yang kayak momen buat bareng-bareng gitu. Gue tuh kalau ngelihat, kalau waktu itu sempat nonton vlognya siapa ya waktu itu, Hyeri kalau nggak salah ya. Hyeri yang ada Rose kan, tapi cuma suaranya doang karena dia kan nggak boleh muncul kan. Terus kan gue bertanya-tanya kan sebenarnya kayak kenapa nggak, maksudnya ini as simple as vlog gitu, kok Rose nggak muncul, kok cuma megang kamera kan doang. Oh ya gue lupa kalau ternyata Rose itu adalah properti gitu, nama Rose dan wajah Rose itu sekarang propertinya YG gitu, nggak bisa dimunculin secara serampangan. Di vlognya mininya G-Idol si Lisa juga nggak kelihatan, nggak boleh. Iya makanya kan padahal mereka temennya banyak. Itu dia maksud gue kan, kita pengen ya ngelihat mereka gimana gitu behind the scene, kalau di belakang layar kayak gimana. Makanya untungnya waktu Jennie sama Irene ke Amerika tuh ada sasengnya yang motoin gitu loh, kayak itu lucu banget. Itu kan gemes kan ngelihatnya, makanya kayak ya ampun. Gue sih kalau gue jadi Irene itu yang kocak yang mereka ini. Aku yang bayar, enggak kamu. Iya. Gemes banget. Iya itu gue lucu banget. Pengen melindungi Jennie. Tapi kalau How You Like That gimana, Ron? Lo suka nggak? Gue udah lo bisa nebak nggak? Gue suka atau nggak? Coba tebak. Lo nggak suka lah pasti. Yes, betul. Gue tahu lah lo nggak suka, karena gue juga nggak suka lagunya. Nah, soalnya apa kayak
oh my god, it's udah repetitif banget dengan template Teddy ini. Tuh gue udah nunggunya setahun sekali lagunya sama. Iya. Sebenarnya kalau misalnya mereka comebacknya deketan dengan template yang sama, menurut gue nggak apa-apa, namanya juga signature sound, jadi mungkin bisa di comeback selanjutnya enggak. Tapi ini karena mungkin nungguinnya setahun sekali, comebacknya sama tapi lagi. Tapi kan masalahnya ini baru gengges ya. Ini baru pre-release dit kan, tapi masih ada 2 lagu lagi kan. Jadi mungkin lo bisa berharap sama 2 lagu yang lainnya. Soalnya katanya ini Teddy Riley-nya One Direction, One Republic katanya ngasih lagu buat Blackpink. Ya Allah, semoga ya Allah jangan Teddy lagi. Gue ini tuh yang gue bilang, kenapa gue bukannya nggak demen Teddy sih, karena gue suka Buljangnan sama Majimak Coram. Apa ya, kayak mentang-mentang nih Blackpink, ya udahlah kasihnya begini aja. Tapi gue setuju sih sama statement itu, soalnya ini gue kan dengerin Kill This Love juga terlambat kan. Gue jujur aja baru dengerin Kill This Love itu kayak pas kita end year party di Kaskus yang kekoreaan. Itu baru pertama kali gue dengerin itu Kill This Love, dan pada akhirnya oke, ternyata lagunya enak gitu. Dan yang bikin gue suka itu partnya Rose sebenarnya di lagu itu. Nah, pada akhirnya awalnya kan gue kayak nggak, maksudnya gue masih stuck sama dudu gitu. Oke, tapi pas Kill This Love enak. Nah, pas gue dengerin How You Like That ini apa sih, ini aneh banget. Sorry, gue kayak jadi kayak pas inget pertama kali ketika gue dengerin Kill This Love kayak oke, so boring gitu. Tapi kemudian gue suka. Tapi pas How You Like That ini kayaknya chance gue akan suka tuh kayak ya udah, gue lepaskan yang satu ini, gue nggak mau bahas. Padahal menurut gue kalau ngomonginnya MV-nya cakep, membernya cakep, itu tuh udah saklek, kayak udah nggak bisa didebatin, kayak waduh gitu. MV-nya mahal banget kelihatan tuh dari gaunnya, dari outfitnya, kayak tapi mau sampai kapan. Dan tapi menurut gue gaya MV-nya pun juga sama persis, lama-lama membosankan, sama persis kayak, tahu sama kayak, Kill This Love Dudu juga kayak sama juga banget. Sama Bumbaya juga kayak gitu. Terus tetap ada bagian yang itu ya. Terus ya. Di part-part terakhirnya tuh yang ala-ala beatnya tiba-tiba jadi cepet, ya freestyle dance gitu kan. Vibe-nya tuh kayak marching band gitu. Iya. Terus atau enggak ada etniknya diselipin kan, di partnya Lisa kan. Iya, yang ada suara-suara Mesir gitu kan. Iya, selalu kayak gitu, kayak gue suka sih gitu. Bagian itu, tapi sampelnya terlalu sering dipakai masalahnya, jadinya bosen. Ekspektasi gue terlalu tinggi karena gue udah suka sour candy kan, terus gue aduh ya Allah, gue nggak, makanya setelah ini gue nggak mau berharap, ekspektasinya nggak mau lebih tinggi. Mendingan kayak ya udahlah, Blackpink mau lagu apa aja gue nikmatin aja lah. Blackpink collab aja lah sama artis pop luar negeri biar lagunya nggak dari Teddy gitu kan. Iya. Karena Sour Candy bagus banget. Gue tadi dapet info katanya Teddy Riley itu ngasih lagu buat Ariana Grande sama Blackpink. Nah itu semoga ada di album ini sih. Teddy Riley yang mana? TRX, Teddy Riley Experience. Teddy Riley ini bener nggak sih namanya Teddy Riley yang One Direction, One Republic? Soalnya Teddy Riley itu ada juga nih singer songwriter yang pernah bikin lagu buat SNSD, namanya Teddy Riley juga, yang bikin The Boys. Ryan Tedder apa Teddy Riley? Ryan Tedder deh kayaknya cuy. Enggak, ya udah kemalaman lu sih. Ryan Tedder ini ada Ryan Tedder. Ya salah, sorry. Teddy Riley mah yang Ryan itu Tedder. Yang SNSD kan. Langganannya SM tuh kalau Teddy Riley. Iya, Ryan Tedder. Berarti nanti lagunya akan pop sih ya. Ya udah, kita keluar aja dari Teddy. Iya, keluarlah dari Teddy itu. Sebenarnya lagu Teddy tuh yang Buljangnam sama Majimak Coram enak, tapi yang ini yang Show Me Birthday juga enak. Enggak sih kalau itu. Maksudnya cocok aja buat Somi gitu. Iya. Ya itulah yang masalah comeback Blackpink. Terusnya apa sih update, ada apa nih Ron? Oh ya, kemarin kan lu sempat singgung Taeyong ya, di episode kemarin, tapi gue bilang enggak, itu di luar out of topic. Taeyong yang jadi balik lagi masalah bully-bulian. Iya, tapi itu jadi tuh SM Entertainment announce mereka akan mengambil langkah hukum buat yang
buat mereka yang ngasih klaim-klaim ngasal gitu tentang isunya Taeyong. Kasian tahu Karena Taeyong isunya kelihatan sekarang dia tertekan banget. Iya, isunya Taeyong itu ternyata lama-lama fabricated gitu sampai akhirnya sama Dispatch tuh diklarifikasi. Yang klarifikasi Dispatch loh. Yang selama ini suka nge-spill tapi Dispatch yang mendukung. Ya dan kelihatan banget sih di foto-foto setelah kasus gitu ya, setelah ini foto-foto setelah skandal ini Taeyong tuh kelihatan jadi kayak lebih diem gitu kalau gue ngeliatnya, kayak kasihan sih. Iya, karena sebenarnya masalah Taeyong minta maaf terus SM klarifikasi, menurut gue apa ya, kayak orang-orang tuh masih ngungkit-ngungkit masa lalu. Itu yang gue sebel, kayak seakan-akan idol tuh nggak boleh punya karakter development gitu kan. Taeyongnya juga udah minta maaf, dia samperin orangnya bahkan dikasih tiket konser nonton NCT. Taeyongnya tuh udah, menurut gue udah baik, tapi memang ada informannya tuh yang ngubah chat gitu loh, seakan-akan kan mereka ini kan ya mediasi, seakan-akan mediasinya tuh nggak baik gitu. Akhirnya dibantah sama Dispatch kalau evidensi yang dikasih tahu sama informan pihak ketiga ini tuh diedit gitu, emang pengen ngejatuhin si Taeyong. Kasihan Dispatch Taeyong yang bilang. Iya, padahal menurut gue Taeyongnya kayak gue jadi ngefans Taeyong deh sekarang. Iya kak, maksud gue Taeyongnya tuh pas selama dia debut tuh nggak itu yang gue bilang, nggak pernah bikin masalah perasaan dia. Iya, kayak nggak pernah feel life mabok gitu. Dan iya, itu idol tuh deserve banget karakter development, dan Taeyong itu membuktikan itu semua. Tapi tuh Taeyong tuh masih ada tahu yang beberapa artis yang minta dia keluar kayak Chen gitu. Tapi kalau menurut gue nggak akan ya sih. Allah. Tapi memang kayak gue paling sebel deh sama orang-orang yang kayak nuntut ke member keluar tuh kayak, guys, udahlah, biar Sungmin aja yang jadi korban lo, nggak ada lagi yang lain, nggak ada Sungmin yang lain. Gue benci banget. Tapi SM menurut gue SM handle kasusnya Taeyong ini oke sih. Karena dia Taeyong sih. Dia Taeyong. Karena dia terus Taeyong kayak, sih. Gue ngebandingin gitu sama kasusnya Wono kan. Menurut gue Starship bego gitu. Gue ngeliat SM udah Starship lagi. Iya kan, karena menurut gue ya kasusnya 11-12 mirip, jadi kasus masa lalunya di dragging gitu loh. Seventeen gimana Seventeen comeback. Ya itu ya yang Taeyong, intinya sampai si Taeyongnya nggak pertama kalinya nggak ikut promo ya, acara di musik. Music Bank tuh aneh banget. Yang ganti partai tuh si Jaehyun, dan itu aneh banget beneran deh. NCT nggak ada Taeyong, bener ibarat ini tahu. NCT nggak ada Taeyong berarti NC. Nggak ada udang. NCT nggak ada Taeyong berarti NC kan jadinya. Kan NCT jadi neo culture Taeyong kan sebenarnya, karena dia di mana-mana gitu. Ya nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa. Taeyongnya bagus. Iya, makanya nggak apa-apa, emang dia bagus sih, mau gimana juga gitu. Kayak gue juga nggak ngebias, tapi emang dia bagus, mau gimana lagi gitu. Iya sih, dia ya udahlah, semoga Taeyong ini sih bisa tabah dan kuat ya, banyak-banyak sholat tahu. Astagfirullahaladzim, dia kan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kan agama kita berbeda, nggak boleh dong kayak gitu. Seventeen gimana, suka nggak lo lagunya? Biasa aja. Left and Right. Gue suka MV-nya sih, lebih ke suka MV-nya sih. Kayak gue ngeliat mereka lebih fun aja di sini. Dan gue lebih merasa sekarang lagu K-pop itu memang ditujukan untuk TikTok. Ini tuh lagu emang buat TikTok. Iya. Gue bisa. Ini tuh lagu. Gue bisa ngerasain itu. Lagu terakhir yang Zico ini yang kemarin itu juga TikTok banget. Ngerti gak sih, TikTok banget. Yang dance-nya gampang, dan nanti lu bikin challenge ya udah nanti viral. Iya. Dan gue nggak tahu, ini menurut gue seperti pisau bermata dua sih. Di satu sisi gue merasa kurang nonjok aja lagunya, tapi di satu sisi ini lagu-lagu tipikal fun yang buat TikTokan. Tapi memang kayaknya tujuannya itu deh. Tapi gue nggak pengen ini menjadi tren. Iya. Kayak jadi rap ya itu nanti lama-lama jadi boring. Tapi di lagu gue dengerin si albumnya ini yang Seventeen, tapi ada yang gue suka. Ya oke lah gitu, walaupun gue nggak suka banget. Gue MV-nya tuh nonton terus kayak gue baru sadar ketika nonton MV ini kalau member Seventeen tuh banyak. Sebelumnya gue nggak pernah merasa mereka membernya banyak, tapi setelah ini kayak banyak banget gitu. Dan gue nggak bisa menemukan Joshua, cuy, sampai menit kedua gue baru nemu, lah iya Joshua mana kok nggak kelihatan
gue bilang gitu. Ternyata baru muncul di menit kedua kayak ya Josh gitu kayak. Ya membernya. Bahkan dulu gue kira Seventeen itu membernya 17. Enggak lah. Karena Seventeen kan gila membernya 17. Makanya gue tapi apa? gue sedih karena Joshua-nya kayak udah capek-capek nih berolahraga ya demi membuat tubuh gitu. Tapi Josh mana nggak kelihatan, Josh di belakang terus gitu kan, kesel ya. Saya tuh sebagai AG tuh kayak kesel gitu. Josh mana nih di belakang terus gitu. Ya gimana orang membernya kebanyakan. Gue malah kalau misalnya comeback sih gue lebih suka Hwasa sih gue. Para Pipam dong. Para Pipam Para Pipam boring cuy. Sunmi itu sama kayak Blackpink lama-lama. Sumpah Sunmi itu sama kayak Blackpink. Ini nah lu tuh bias karena lu tuh bias. Soalnya lu bilang Blackpink. Enggak, lebih ke karena mungkin tipikal lagunya memang gue suka yang seperti ini. Sebenarnya kalau dibilang kalau dibilang sama lagu terakhirnya yang Lele nggak kayak gitu lagunya. Terus yang lagunya Gashina terus sama Lele memang tidak mirip, tapi Para Pipam ini tuh mirip sama yang ini karena Siren mirip kan? sama Heroin. Dan setelah itu tuh apa yang setelah Gashina, Heroin, lalala itu mirip banget. Dan Siren iya, maksud gue tuh kayak gue tuh sebenarnya justru lebih expect Sunmi lebih explore gitu, tapi gue merasa kayak dia terlalu nyaman dengan range vokal dia yang segitu-segitu aja. Ini malah jadinya gue ngelihatnya kayak boring banget justru, sama persis kayak ketika lo ngomentarin Blackpink kalau menurut gue. Tapi mungkin gue tidak bisa bisa se-ekspresif itu. Gue kecewa sih sama Sunmi di sini sih. Yang justru gue suka malah Hwasa kalau menurut gue, karena dari tweet ke Maria ini tuh beda banget, tapi juga masih ada feel-nya gitu, sama dikit kayak tweet, cuman nggak yang plek-plekan. Kalau Sunmi tuh gue ngerasa kayak udah template gitu. Kalau Hwasa nih gue lebih suka sih yang dibandingin sama Sunmi ya kalau menurut gue. Kalau Hwasa ya balik kayak ke selera kali ya. Kalau gue yang tweet memang biasa aja. Yang Maria ini juga ngeliatnya keren. Gue ngeliatnya keren karena ininya sih, konsep karena visualnya Hwasanya. Visual Hwasa kan dia strong banget gitu. Wanita independen. Tapi gue kalau TBH sih, gue kalau Hwasa tuh memang mungkin gue kurang suka cara dia nyanyi. Kan dia ciri khas banget kan ya, yang kayak males-males gitu kayak itu kan mungkin gue kurang selera di situ. Tapi sebenarnya ini kan balik ke selera. Mungkin gue lebih suka tipikal yang kayak Sunmi yang dia nggak main vokal tapi ya dia main di beatnya aja. Lebih ke gue suka beatnya sih, karena dia beatnya retro kan. Lo tau gue suka banget lagu-lagu retro. Oke. Ya jadi gue suka yang Para Pipam sama Golden Child juga bagus kok. Pasti lo belum nonton. Golden Child gue belum nonton, tapi Woods malah gue udah lihat. Itu Woods juga keren tau. Gila, gue ngeliat si Woods itu ya, lo tuh anak gaul banget deh. Yang Love Me Harder itu gue ya bi aja sih. Tapi dia tuh visualnya tuh cakep banget. Dan itu kayak tipikal anak-anak gaul. Anak-anak gaul Jaksel gitu ya. Jaksel yang kayak waduh, tipe-tipe yang gue hindarin gitu kalau di kerumunan. Iya sih. Ada gue rasa jiper gitu, keren banget. Sama gue kayaknya bukan kita tuh bukan pergaulan kita. Gue kayaknya emang gaulnya sama anak Bekasi aja deh gitu kan. Iya. Itu kalau ya itu keren sih. Gue belum dengerin albumnya tapi lumayan lah. Kalau yang Love Me Harder itu gue suka gaya MV-nya sih, tuh keren banget. Dan dia tuh cakep banget, kayak wow, dia cakep banget sih. Iya. Karena dia cakep sih kayaknya ya. Tapi kayaknya gue emang belum menikmati aja sih. Dia tipikal persona dia sebagai Woods ini gue masih belum. Menurut gue lagu itu oke. Ada sisi idolnya, ada sisi indinya dia as a Woods juga. Jadi kayak karena dia kan all rounder kan, dia nge-rap bisa, vokalnya juga bagus. Jadi gue harus dengerin satu albumnya sih, tapi memang belum. Tapi oke lah, itu gaul banget, aku nggak bisa relate. Dan terus pas dia rilis album itu ya, banyak banget yang nge-share di sosmed penyanyi-penyanyi lain kayak ngasih dukungan gitu. Kayak memang dia tuh tipe social butterfly kayak Ha Sung-woon gitu loh. Iya. Yang banyak temennya, yang banyak banyak circle-nya. Apalah kayak kita ini, Ron. Iyalah, lo siapa sebelum lo masuk pertemanan K-pop lo nggak keren. Terus AB6 comeback yang akhirnya membernya keluarkan si Youngmin. Gue belum nonton yang tapi AB6. masih ada di MV-nya sih, masih ada Youngminnya, karena memang kalau diedit nggak bisa sih ngedit Youngminnya. Oh gitu, dia masih ada. Masih ada di MV-nya beberapa, masih ada. Masih kelihatan kok, masih berlima gitu. Tapi kayak mereka udah nggak sempat untuk syuting ulang, jadi iyalah kan itu udah hampir dirilis kan dia pas masalah itu kan. Iya.
kayak gila apes banget. Yes. Terus apalagi sih? Gue sih malah jadi update-update suka ini? Blue sekarang. Siapa Blue? Lo nggak tahu yang Downtown Baby? Oh, BLOO. Iya itu Blue. Yang di melon ya? Bukan BL. Itu apa sih? Bukan Gue belum- BLOO. Iya, yang tulisannya BLOO nggak Blue, Iya Blue gitu. BLOO iya. Jadi Iya, bener kan, jadi bagus itu kan sekali. nama artisnya Blue, tapi dia Iya. lagu Downtown Baby itu rilis tahun 2017. Cuman gara-gara dibawain sama Ihiori di variety show, jadi naik lagi kan ke chart dan sekarang tetap di atas kan sebelum Blackpink muncul tuh Iya, di atas iya, terus iya, kan si Downtown Baby ini. Gue tuh suka deh lagunya. Maksud gue gue jadi merasa bahwa 2020 ini mungkin memang gue harus memperluas cakrawala permusikan gue. Jadi ketika gue dengerin Kan gue Blue udah itu, bilang, iya, maksud gue kayak gue dengerin nggak nyangka sih grup-grup. kalau gue akan suka nih lagu yang semacam Blue ini karena di luar banget sama Itu lagunya musik kayak gue. gimana sih? Itu musiknya ya hip hop R&B gitu yang Oh, tumben. chill gitu. suka. Makanya kan gue bilang ini tuh emang ini tuh aneh banget sih dan pas gue ngedengerin kayak oh ya kok enak gitu dan gue merasa Para people. gue merasa dia deserve this exposure pada akhirnya karena lagu itu bagus gitu bukan tapi itu- yang kayak lagu yang maksud gue nggak kayak Kang gitu loh, nggak kayak Kangnya Rain gitu loh, maksud gue kayak Itu mah lagunya. iya makanya kayak walaupun Emang itu bercandaan. lagu emang jelek ya udah jelek aja gitu dan kalau nggak terkenal ya udah karena emang jelek gitu maksud gue. Tapi kalau yang Downtown Baby ini menurut gue deserve a second chance gitu dan Blue dapet that second chance dan mungkin abis ini dia akan populer. Maksud gue kayak selain ikut maksudnya- produce tuh emang lo harus nebeng sama Yoo Jae-suk sih kalau menurut gue kayak lo mau Ah, terkenal iya, tuh emang harus sih. Yoo Jae-suk Iya, aja iya. lah udah gitu. Jadi tuh Blue itu nge-cover lagu sebenarnya itu lagu lama punyanya Blue atau dia nge-cover lagu lama? Enggak, jadi itu lagu 2017? lama punyanya Blue tapi kayaknya lagu lama, Ihiori baru viral sekarang. suka lagu itu jadi dinyanyiin versi Ihiori. Jadi orang tuh kepo, Ihiori ini nyanyi lagu siapa ya? Akhirnya naik lagi dia di chart. Orang si Wah, Blue-nya juga gila. kaget kayak apa-apaan nih gitu. Ada apa kok gue nggak tahu tiba-tiba lagu gue di Melon tinggi gitu. Dia juga kaget. Tapi memang lagi tren gak sih kayak lagu-lagu lama gitu. Tapi setahu gue nih ya tadi kemarin tuh si Anin Pentagon nge-share ke gue. Jadi dia nge-share berita dari Kopamax bilang kalau lagunya Zea yang Aftermath sama Mazel Tov tuh tiba-tiba jadi talk of the town. Yang gue bilang gue pengen di lagu Mazel Tov tuh viral kayak Kang gitu. Ternyata hampir seperti itu momennya. Gue cari tahu dong karena itu memang viralnya lokal banget dan jarang yang nge-translate kan. Jadi tuh sebenarnya viralnya tuh saking jeleknya tuh performance yang Aftermath, orang-orang tuh ngecengin itu video tapi jadi rame lagunya gitu. Terus sampai member Seventeen juga nge-share lagu itu di Weverse kayaknya sih memang lagi lumayan viral sih lagunya Zea yang Aftermath. Terus gue kayak seneng gitu karena sebagai fansnya Zea kayak walaupun misalnya mereka terkenalnya dalam mungkin lah terkenal karena bercandaan, tapi menurut gue mereka deserve itu sih as a group karena Zea itu cuma terkenal as a member aja. Yongsik, Siwon, Kwang Hee, gue pengen orang-orang tuh tahu as a Zea gitu. Lagunya tuh yang Aftermath tuh sebenarnya catchy tau, lagu-lagu K-pop katro zaman-zaman dulu, tapi tuh bagus, enak. Lo harus dengerin, Ron, lo pasti nggak tahu. Sayangnya mereka masalahnya pas lagi viral mereka tidak sedang bersama ya. Enggak, soalnya Hyungsiknya juga lagi wamil. Iya, Setahu sama gue kayak Hyungsik kemarin belum deh yang lagi wamil. 2PM itu kan. Gua aja baru tahu loh kalau ternyata Taekyon tuh udah nggak di JYP. Udah enggak, tapi 2PM-nya enggak ini. Iya, sih, 2PM-nya kayak nggak bubar, udah tapi mereka lagi kayak nyebar-nyebar mungkin aja itu kan. kali ya alasan seperti yang disebutkan kayak Jae, Baekhyun, JB, kekhawatiran itu yang bikin Taekyon nggak betah kali. Nggak, sotoy banget gue. Nanti coba gue tanya nih soalnya kemarin kita sempat Tanya, WhatsApp-WhatsAppan tanya. sih, nanti gue tanyain deh. Iya ya. Iya ya Allah, semoga Zia terkenal, amin. Terus kan gara-gara itu gue pengen kayak ayo dong versi 2020 Mazel Tov gitu. Gue pengen lihat Siwon nih, tapi Hyungsiknya lagi wamil. Banyak tahu yang Hyungsik tuh lagi sebenarnya, wamil. wah, vokalnya bagus tahu, tapi dia lebih terkenal jadi aktor. Ya actingnya juga bagus sih, jadi ya udah Ya bagus sih, bersyukur tapi aja dia kalau cakep menurut banget gue. sih, ya Allah. Dulu gue sebelum naksir Shonu gue tuh naksirnya Hyungsik, tapi bias gue Siwon. Kayak gue bias gue Wono, tapi gue naksirnya Shonu kayak gitu, Ron. Curhat. Tapi Paham kan? hal-hal Gue random tuh ada yang lo beda, bias katakan sama itu naksir membuat tuh gue gue ingin beda. mengatakan Kenapa? hal random juga. Kenapa? Gue baru nyadar kalau ternyata Baekhyun sama Win-Win itu punya kuping yang sama, ada tonjolannya sedikit di ujung.
Tonjolan apa? Tonjolan di ujung. Jadi kan orang-orang tuh kalau anak NCT Caplang gitu kupingnya. Nggak caplang, jadi kayak bentuknya tuh kayak nonjol gitu, ada ujungnya yang nonjol. Coba deh lo lihat kupingnya Win. Jadi kalau anak 127 kalau megang kupingnya Win, dia tahu itu Win karena kupingnya tuh beda sendiri gitu. Dan gue baru nyadar kalau Baekhyun juga punya tonjolan gitu di kupingnya. Gue googling sih nggak kelihatan Ron lah, ya iyalah. Coba nanti lo yang ngerasain mah membernya. Nanti lo nonton Weekly Idol-nya NCT 127 pas masih ada Win. Ada game mereka megang kuping Win soalnya. Win kayak siwan banget sih. Lo lihat deh. Lo tolong lihat behind the scene pemotretan turn back time. Itu Win-nya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak banyak omong banget, kayak ngelucu gitu, Dit, kayak nggak Win kayak yang biasa diem gitu. Udah kita sudahi aja deh. Dit, lo harus nonton. Dia kayaknya lagi mabuk deh. Lo kalau udah ngomongin Win nggak berhenti. Oke. Jadi lagu apa yang ingin lo rekomendasikan? Gue mau rekomendasikan Island-nya IU. Oh ya, itu lagunya bagus lumayan. Enggak, gue gak suka sih sebenarnya karena itu di luar genrenya IU. Tapi bahkan IU pun bisa menyanyikan lagu di luar genre dia. Jadi maksud gue kayak ketika dia udah membuka diri terhadap genre baru, otomatis gue sebagai fans kayak oke, gue harus mencoba gitu buat ikutin dia maunya apa. Maksud gue itu nggak IU banget kan sebenarnya, terus Island-nya juga nggak IU banget gitu. Gue kayak aneh gitu ngedengernya. Tapi oke, ketika dia mencoba untuk melebarkan sayap musik dia, gue juga sebagai fans jadi kayak oke, gue juga mungkin harus mencoba gitu. Jadi gue rekomendasikan itu sih. Oh iya. Kalau gue sih yang merekomendasikan ZEA yang Aftermath itu karena mereka deserve sebenarnya kayak mereka tuh deserve recognition gitu. Gue berharap dari obrolan gue ini ada yang stan ZEA karena gue udah sering kayak banyak nih yang bilang kayak kok aku jadi suka Monsta X gara-gara kakak ngomongin terus di podcast, jadi kepo. Kayak gue ibaratnya MLM nih, gue harusnya udah liburan kapal pesiar nih dari Starship. Kayak banyak yang udah gue convert jadi Mon BB juga. Gak banyak sih, gue gak tahu berapa. Yang gue tau terus ada satu lagi yang ada yang bilang dia kayak kepo Monsta X gara-gara gue sering ngomongin gitu. Gue berharap juga ada yang kepoin ZEA sih, tapi kontennya tuh sedikit banget dan nggak ada Engsup, kasihan. Harusnya waktu itu Cel Boncel bintang tamu lo ngomongin ZEA, anjir. Cel Boncel suka banget ZEA. Oh iya, ya ampun, jarang tuh yang suka ZEA, ya Allah. Zaman dulu dia ngefans Iwan juga dulu. Ya stan ZEA guys. Enggak, tapi kalau lagu baru Pora Pipam dong. Iya, oke. Yes, tim Stan Wavy ya guys. Sunwi sama Shono satu Wing Brothers. 안녕 여러분. See you tomorrow. Kan? It's okay baby 항상 같은 자리에서 있을게 It's okay baby 널 위해 내 핸드폰을 켜놓을게 너는 나의 downtown baby야 너의 눈은 밤하늘의 별이야